lihatin ini aja, muka-muka penuh kelelahan ini. Gak apa-apa sih. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih atas kesetiaannya ya di hari-hari akhir ya, atau di hari akhir pembelajaran tahun akademik 2021-2022 di semester genap ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustaz Dr. Sahril ya, seperti kemarin karena ini agak sayang 2 kali ya. Jadi kan sebenarnya di silabus untuk riset metodologi atau metodologi penelitian ekonomi syariah itu sebenarnya setelah UTS itu adalah kuantitatif gitu ya. Tadi kemarin saya katakan bahwa dalam pembelajaran itu harus dipelajari itu semuanya, ya kuantitatif ataupun kualitatif. Perkara nanti ketika tesis itu mau kualitatif atau kuantitatif itu tidak ada masalah. Yang penting pernah mempelajarinya, ya. Sedangkan secara perspektif keilmuan sendiri sebenarnya antara kuantitatif dan kualitatif itu juga tidak terlalu bermasalah karena sekarang sudah ada yang namanya mixed method atau kuantitatif, gitu ya. Nah biasanya, tapi kalau di level master biasanya dia bukan hanya kuantitatif atau kualitatif, tetapi sudah menggabungkan keduanya gitu ya, dan nanti secara simultan digunakan dari mulai untuk pengambilan datanya, pemrosesannya sampai nanti pengambilan kesimpulannya. Jadi ketika ditanya kapan menggunakan kuantitatif, kapan menggunakan kualitatif, maka sesuaikan atau dicocokkan, disesuaikan dengan tema atau objek dalam penelitian kita ya. Nah hari ini kita akan diskusi nih dengan ini. Kalau nggak bisa diskusi boleh langsung ini juga. Sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya nanti lebih banyak tentang step by step untuk membuat sebuah penelitian dengan data kuantitatif. Kalau saya lebih cenderung mengatakan kuantitatif itu adalah jenis dari data. Dari datanya itu adalah kuantitatif, kemudian dianalisisnya pun menggunakan yang kita sebut dengan statistik gitu ya, atau nanti dengan software yang lainnya. Sedangkan kualitatif berarti datanya itu adalah kualitatif, kemudian nanti dianalisis dengan berbagai pendekatan atau tool ataupun approach ya, pendekatan metode penelitian yang sifatnya memang kualitatif. Nah di ekonomi ini sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya, kalau ekonomi murni itu lebih banyak ke kuantitatif, yang ekonomi syariah juga lebih banyak kuantitatif, yang kualitatif nanti lebih banyak kepada norma, etika, dan juga nanti bersinggungan atau nanti ada irisan dengan fikih, usul fikih, maqasid syariah, dan beberapa norma dalam Islam. Baik, menghemat waktu saya berikan kesempatan untuk Pak Dr. Sahril untuk memberikan introduction. Mungkin bisa lanjutan dari yang kemarin. Bisa Supaya lebih pakai ini apa? Pakai ini atau pakai ini? Pakai ini, bukan pakai itu berarti. Jadi pakai ini metode kita sambungin. Yang tinggi ini siapa nih? Ketiga saya kayaknya deh. Nah, soal. Oke. Di tempat lain itu sudah pakai remote, di sini masih. Enggak sih, kita ada remote juga. Ingin yang manual gitu. Ada remote sebenarnya gitu. Ini bagus, Mas. Aku tunjuk untuk menyala. Udah jadi telepati gitu ya. Ya, silakan nanti kita ambil belajar. Oh, agak mirip dikit ya. Atau lampunya dimatikan aja ya? Oke, sip. Nah ini sampai jam 2 nggak apa-apa ya? Kurang gitu. Iya, kurang sih, nanti ada rekamannya, tenang aja. Boleh berdiri saya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Musno tentang metode penelitian kombinasi. Ya, kalau di tesis maupun disertasi itu 2 hal ini yang kita lebih tekankan untuk ekonomi syariah. Kalau misalkan kuliah itu mungkin ada
pada umumnya metode penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kalau kuantitatifnya kualitatifnya sendiri sudah dibahas kemarin. Ya, yang kualitatifnya ya. Sekarang kita masuk ke kuantitatifnya. Apa itu kuantitatif? Nah, pola pikir kuantitatif ini dulu yang kita lihat. Karena inilah yang membedakan dia dengan penelitian kualitatif. Yang dikatakan metode kuantitatif itu pengukuran, berarti unsur angka ada di dalam. Ya, ada angka di dalam, makanya dikatakan kuantitatif. Karena dia bersifat pengukuran, berarti dia bersifat juga pembuktian. Jadi penelitian di sini dia ingin membuktikan sesuatu dari awal, hipotesis dari awal, dugaan sementara dari awal. Misalkan pengaruh kepemimpinan rektor terhadap kinerja dosen di institut INAIS. Nah, jadi hipotesisnya ada pengaruh kepemimpinan rektor. Jadi kita sudah arahkan penelitian kita itu ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya, itu dia. Ya, ada pengaruhnya, ya itu yang kita ukur. Ya, seberapa besar pengaruhnya? Apakah dari 100% dia hanya 40%? Kenapa cuma 40%? 60%-nya ada apa di sini? Nah, itulah yang diukur di dalam kuantitatif. Nah, jadi ada pembuktian hipotesis. Kalau di kualitatif, nyebar. Kalau ditanya sama saya, Pak Saril, kepengen kuantitatif atau kualitatif? Saya lebih condong kepada kuantitatif. Kenapa? Lebih terarah, dari awalnya sudah terarah. Kalau kualitatif tidak terarah, karena sifatnya reduksi, reduksi data. Dan semuanya data kita kumpulkan, hipotesisnya bisa muncul di akhir. Saya takut kan, arahnya di akhir, bukan di awal. Kalau ini kan di awal, guys. Jadi semua yang kita lakukan prosesnya untuk ini, itu bisa berdasarkan teori yang sudah ada, pembuktiannya, atau sebagai pemikiran baru, atau semua hasil hipotesis itu adalah pemikiran baru. Ini hasil dari penelitian kuantitatif. Jadi intinya di sini yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Ada jawaban sementara di awal, itu yang kita ingin buktikan, itulah kuantitatif. Ada jawaban di awal. Bayangkan kalau kualitatif kan tidak ada jawaban di awal. Kita harus menggali, Pak, kayak gunung itu saya selalu analogikan gunung kita ledakkan, kita pilah-pilah yang mana ada unsur emas, unsur logam mulia, unsur perak, unsur batu atau pasir segala macam, itu banyak, susah untuk mengatakan ada hipotesis. Oke, langkah-langkah penelitian kuantitatif survei. Ini dasar ya, ini dasar. Biasanya ini saya tekankan kepada mahasiswa baik S1 maupun S2 kalau saya meminta membuat makalah. Karena dari sini kita lihat dulu ujungnya kemana. Nah, ini latar. Jadi pertama itu makanya ada istilahnya bab 1. Di bab 1 itu muncullah ini latar belakang masalah, ya, identifikasi masalah dan batasan masalah. Dari ketiga itu muncul rumusan masalah. Tapi ini saya koreksi ya, karena ini ngambil dari buku. Saya sampaikan ke Profesor Sudiono yang pengarang buku bahwa penelitian itu bukan hanya berdasarkan dari masalah. Makanya tidak bisa dikatakan latar belakang masalah. Walaupun salah satunya muncul penelitian karena masalah, tapi kan rasa ingin tahu kita itu memunculkan penelitian kan? Ingin membuat sesuatu itu memunculkan penelitian. Berarti ada 3 indikator yang bisa memunculkan latar belakang, identifikasi, dan batasan. Dari situ muncullah rumusan masalah. Ya. Misalkan kita membuat sebuah judul tentang implementasi akad akad musyawarah, akad mudharabah dalam produk pinjaman bank syariah atau pinjaman lembaga keuangan syariah. Ini bisa kita ini batasan masalahnya apa? Ingin mengetahui bagaimana peran implementasi lembaga itu. Nah, itulah kita fokus kepada implementasi
akad mudharabah tadi, akad lain kita tidak lihat. Karena itu harus dikatakan batasan masalah supaya dia lebih fokus. Dan tidak usah bicara tentang musyawarah, tidak usah bicara tentang murabalah. Kita bicara tentang akad jual beli, yaitu bukan, maaf, akad bagi hasil yaitu mudharabah. Khusus mudharabah saja. Oke, dari situ muncul landasan teori. Di sinilah banyak kesalahan kita dalam membuat tesis, disertasi, apalagi skripsi. Ya, landasan teori. Kalau judulnya seperti tadi, ya, judulnya lembaga akad mudharabah terhadap produk pinjaman di lembaga keuangan syariah. Landasan teorinya tidak bisa main capok-capok saja ya. Itu kesalahan kita sehingga kadang-kadang tidak punya skripsi itu kalau dibandingkan dengan skripsi BINUS yang skala internasional kita tidak bisa masuk. Kenapa? Kita kalah di sini. Kalah di sini. Makanya kita tidak bisa unggul. Kan A itu kan masih ada di atas unggul gitu ya. Kayak akreditasi internasional itu unggul. Kenapa? Kita tidak bisa di sini. Membuat makalah, membuat skripsi, tes, disertasi tidak masuk di sini. Kita main caplok-caplok. Kebiasaan kita kan membuat landasan teori, ambil dari sini, masukkan. Nah, seperti itu. Harusnya di dalam landasan teori kita masukkan itu tiga teori. Pertama, general teori. Kedua, middle teori. Yang ketiga, aplikatif teori. Yang dikatakan aplikatif teori adalah teori tentang pembiayaan tadi. Itulah aplikatif teori. Teori besarnya, general teorinya apa? General teorinya adalah lembaga keuangan syariah. Dan bicara dari awal kita kayak orang datang bertamu, masa langsung mau minta uang gitu? Pak, saya datang mau minta uang, kan tidak seperti itu kan? Basa-basi dulu ya, basa-basinya di situ general teori. Bicara tentang lembaga keuangan syariah. Awal mulanya seperti apa, perbedaannya dengan lembaga keuangan lembaga keuangan non-bank seperti apa, ya di situ. Setelah itu bicara apa lagi? Kita lihat aplikatif teori arahnya kemana? Arahnya itu ke produk syariah, kayak mudharabah, musyawarah dan lain-lain. Tapi di sini kita masuk akad syariah, ya, metodologinya. Middle teorinya, akad syariah. Setelah itu kita ambillah salah satu akad yang ingin kita teliti, apa tadi? Akad mudharabah. Begitu pola tekniknya dalam membuat sebuah karya tulis supaya bisa lolos, ya, supaya bisa lolos menjadi acuan tesis maupun disertasi di dunia luar. Kita kalah di sini karena mungkin dosen dan juga tidak terlalu menguasai metodologi sehingga ambil teori ini tidak sistematis. Padahal di dalam kaidah ilmiah 3 faktor itu harus muncul. Yang pertama itu objektif, yang kedua empiris, dan yang ketiga itu sistematis. Jadi penulisan itu harus sistematis, tidak asal main caplok-caplok segala. Kalau asal main caplok kan gampang kan? Ini apa ini? Oh, teori ini. Mana bukunya masukin lagi? Tidak seperti itu. Ada seninya Pak aturannya. Ada sistematisnya. Sama dengan bab per bab, ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Begitupun dalam membuat landasan teori, ada general teori, ada middle teori, ada aplikatif teori. Aplikatif teori itu yang kita akan teliti. Karena kan tidak mungkin kita teliti semua. Pak, saya ingin meneliti semua, ada mudharabah, musyawarah, orang, karat, dan lain-lain. Kalau dia segala macam kan tidak. Kita hanya ingin membahas tentang mudharabah bagi hasil. Itu yang dikatakan aplikatif teori. Nah, dari sini rumusan masalah muncul. Ya, rumusan masalah muncul. Bukan rumusan hipotesis. Ya. Terdapat pengaruh positif, ya, implementasi akad mudharabah terhadap produk pinjaman di bank syariah. Jadi ada pengaruh positifnya di situ. Nah, hipotesis kedua berarti hipotesis yang menolak hipotesis pertama. Tidak terdapat pengaruh implementasi akad mudharabah terhadap produk perbankan syariah. H1, H2, H0 atau H0 positif, H1 negatif, artinya bertentangan. Nah, itu yang kita ingin buktikan.
sebelum ke sini, ini yang kita baru masuk ke sini semua. Jadi kalau ini yang salah, salah semua. Makanya biasa seminar proposal kalau kayak di UIN itu S2 maupun S3 itu yang di seminar proposalkan itu bab satunya. Karena di situ ujungnya kalau di situ salah semua. Cuma kita lanjut. Makanya di sini kuncinya. Kuncinya di sini. Nah, dari sini membentuk pola pikir kita. Pola pikir kita karena harus dibentuk kelihatan faktor mana mempengaruhi faktor mana dibuat dalam bentuk desain penelitian. Ya, misalkan kita meneliti faktor variabel A dan variabel B mempengaruhi variabel C. Ya. Bagaimana desainnya? Ya. Kalau A dan B itu sebagai variabel independen, C variabel dependen, bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Apakah bisa positif atau negatif? Itu desain penelitian. Nah, ada populasi, ada sampel. Nah, peran populasi sangat signifikan di dalam penentuan sebuah data. Dan dia akan menjadi pembanding terhadap penelitian terdahulu. Kan ada istilah nanti di sini ada penelitian relevan. Nah, kesalahan juga itu muncul itu pada saat kita memasukkan penelitian relevan. Karena kan ada penelitian relevan dimasukkan dalam tesis, tapi tidak dianalisis. Itu kelemahan kita, ya, salah satu kelemahan kita juga di situ. Jadi dimasukkan saja penelitian relevan, penelitian terdahulu yang meneliti tentang implementasi akad ini, dan dimasukkan semuanya sebagai bahan uji kita. Ya, sudah dikatakan bahan uji, tapi kita tidak uji. Saya nggak tahu yang tidak ngerti itu dosennya atau yang ngerti itu mahasiswanya. Itu dijadikan pembanding. Setelah di sini ada data, punya data. Ini dari sini kita bandingkan dengan penelitian relevan. Nah, taruhlah populasinya sama, tapi waktunya beda, bisa mendatangkan hasil berbeda. Populasinya beda, otomatis kadang-kadang bisa juga sama. Karena kalau hasil perbandingan itu ada 3 macam kalau hasil perbandingannya. Yang pertama bisa sama, letak kesamaannya di mana dengan penelitian yang terdahulu, atau bisa berbeda, letak perbedaannya di mana. Kita harus lihat. Atau bahkan bertentangan. Kalau bertentangan itu harus ada alasannya. Kenapa seperti itu? Karena ini menyangkut prosentase nanti, sama dengan nanti kalau misalnya data pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dosen misalkan, ya ukurannya itu cuma 40%. Kenapa 40%? 60%-nya kemana? Sebenarnya kan begini pakai webcam ya, cuma webcam saya nggak bisa dihapus supaya saya bisa buat desain penelitiannya. Ya, kawan-kawan yang belum yang akan mengambil tesis, ambil judul tadi, ya. Itu aman. Ya, tinggal ganti cari saja sampelnya di mana. Bank Syariah Indonesia, cabang Kabupaten Bogor. Ya. 1 bulan saya jamin selesai. Asal diketik Pak. Kalau tidak akan selesai. Yakin. Ya, asal diketik. Siapa memang harus ada korban waktu, korban perasaan, korban segala macam. Tapi cuma sebulan, setelah itu ya endingnya. Oke. Disinilah muncul populasi. Dari populasi diambil sampel. Pengambilan sampel pun itu kita banyak kesalahan. Makanya kayak di UI banyak penelitian kuantitatif itu dijadikan bahan untuk membakar saja, kayak kayu bakar. Ya. Kenapa? Dosennya tidak paham pengambilan sampel, indikator pengambilan sampel. Oh gampang Pak, populasi pakai rumus dapat sampel. Tidak sesederhana itu kuantitatif. Mengambil sampel harus pertama yang paling dasar jenis kelamin. Bedakan sampel jenis kelamin karena kedua hal itu bisa beda. Kedua, usia kategorinya. Ketiga, jenis pekerjaan. Keempat, tingkat pendidikan. Banyak kan? Bahkan lokasi tempat tinggal pun bisa mempengaruhi.
tipikal Kabupaten Bogor dengan tipikal Tambora di Jakarta itu kan beda orang-orangnya. Bisa aku masih kasih ke sini masih ada putar-putarnya kan, jadi seperti itu. Banyak kan populasi orang diambil sampelnya. Kenapa perlu teliti dalam pengambilan sampel agar penelitian ini bisa mewakili semua, bisa dijadikan acuan untuk penelitian yang lain. Makanya sampelnya harus benar. Saya ingin meneliti tentang prestasi mahasiswa, misalkan semua kelas ini terisi. Waktu mahasiswa, saya ingin mengatasnamakan INAIS, tapi ngambil sampelnya hanya di kelas ini, kan nggak bisa. Harus semua kelas diambil sampelnya. Harus semua. Kenapa? Harus ada keterwakilan kelas. Di kelas itu harus dipecah-pecah. Ada misalkan ngambil 10 sampel, 5 perempuan, 5 laki-laki, supaya bisa terwakili. Di kelas lain pun seperti itu. Jangan mengatasnamakan INAIS pasca, tapi cuma di kelas ini saja. Itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Gagal total penelitian. Walaupun di sidang aman-aman saja, karena yang bidang pun tidak paham kan? Bagus. Jadi katakan bagus pun senang-senang saja, tapi begitu orang luar lihat bisa lulus ya seperti ini. Ada pertanyaan seperti itu, bisa lulus seperti ini. Oke. Nah, teknik pengumpulan data ini banyak teknik, bisa wawancara, tapi kebanyakan kalau kuantitatif itu lebih condong kepada data-data yang kita ambil berdasarkan persepsi, yaitu kuesioner, ya, angket. Ya. Untuk menguatkan angket tersebut ada wawancara pun itu dua, ada terstruktur, ada wawancara bebas langsung ngomong saja. Kenapa perlu ada wawancara? Untuk menguatkan data tadi. Menguatkan data tadi, data ini. Nah, analisis data antara ini pemahaman saya ini sebenarnya harus pakai ya, saya jelasin ya. Pengembangan instrumen ini karena instrumen kita gunakan misalkan alat apa yang kita gunakan di dalam pengumpulan data tersebut itu gampang. Nah, antara pengumpulan data dan analisis data ada satu hal di sini sebenarnya, yaitu program SPSS. Ya, jadi ada yang Pak, saya tidak mau mengambil penelitian kuantitatif. Kenapa? Di situ ada data statistik. Saya harus mencari simpangan bakunya, rata-ratanya. Itu mah jangan bahala, ya, manual. Saya pernah ngalamin. Itu salah ketik, salah masukin kalkulatornya salah. Sekarang tidak perlu, tidak sampai karena sistemnya pembobotan masukkan ke situ bobotnya 2 detik muncul hasilnya. Kalau kesusahan kita bisa lakukan SPSS itu ya. Ini teknik menggunakan SPSS. 1 jam sudah pasti semua, saya jamin di sini. Tidak perlu 2 jam. Dan 1 jam lagi kita ketawa-ketawa. Ada prakteknya nanti banyak ya. Prakteknya gampang. Karena kenapa? Sistemnya sudah ada yang susah itu buat sistemnya. Kalau tinggal menggunakan ya gampang menggunakan. Bagaimana teknik menginput data, bagaimana teknik teknik semua. Jadi tidak perlu mikir bagaimana membuat sistemnya. Yang perlu dipikir cuma di sini aja, bisa penelitiannya. Karena di sini salah, sini pasti salah masuk. Analisisnya pasti salah juga. Kesannya salah semua. Nah, tinggal dianalisis nanti, makanya nanti pada saat analisis itu perlu bimbingan sama dosennya. Ya, perlu bimbingan analisis, penyajian data, kesimpulan dan saran. Dan biasanya kalau yang begini, kalau kuantitatif, rata-rata kalau mahasiswa saya yang itu rata-rata paling lama 2 bulan, asal diketik. Ya, 2 bulan. Kenapa tadi saya katakan ini? Kawan-kawan yang saya tekankan di sini ada kesalahan karena itu bukan hanya di sini. Di Ciputat pun itu kemarin saya ada bimbingan khusus untuk dosen-dosen muda yang ingin membimbing. Itu ada kelas begini saya buat. Ada kelas begini. Ya. Mereka tidak kuasai ini. Bagaimana dari populasi ke sampel? Teknik mengambil sampel itu pasarnya seperti apa? Ya. Setelah itu dia tidak di sini. Hampir mayoritas di sini tidak paham. Meminta mahasiswa landasan teori caplok saja, cari buku masukkan ke sini. Tidak seperti itu. Ya.
tidak seperti itu. Harus sistematis, bukan gaduh-gaduh. Bukan kayak makan nasi padang, masukin semua gimana saja. Tidak seperti itu di dalam penelitian. Harus sistematis, harus bicara general theory. Kayak kalau Indonesia mau kasih sarjana dulu seperti apa, terus bicara middle theory apa, terus aplikatif teorinya itulah yang tidak teliti karena kita ingin mengaplikasikan. Kalau saya teliti semuanya pas ambil kuantitatif karena ternyata tidak perlu hitung, Pak. Iya betul. Ternyata lebih mudah karena sudah ada rumusan hipotesis dari awal. Kita hanya ingin buktikan ini saja. Ya, tidak perlu mereduksi data, pila-pila data, misalkan emas, perak, tembaga segala macam. Tidak perlu, sebab sudah ada hipotesis di awal. Dugaan sementara, kesimpulan sementara. Itulah yang kita ingin buktikan di sini. Apakah kesimpulan ini diterima atau kesimpulan ini ditolak? Itu saja. Kalau diterima, seberapa persen diterimanya? Misalkan 25%, 75%-nya kemana? Itulah dibutuhkan analisis data. Sangat mudah. Kalau mau melakukan SPSS gampang, yang 1 jam. 1 jam selesai, berarti nanti kita cari Jam waktu ya. selesai. Yang lama itu kalau kumpulin laptopnya, install semua dulu. Lama itu tergantung laptopnya kan. Tapi pada laptop sudah install semua 1 jam, tidak sampai 1 jam. Gimana di data, gimana mola data segala macamnya. Terus ada data yang keluar nanti misalkan seberapa persen, apa maknanya itu. Nah itu yang sulit saja. Dulu itu Pak, aplikasi apa namanya? Nanti saya kasih, saya ada juga. Emang kan belum tahu aja SPSS. Ada. Konten satunya itu pakai apa satunya? Kualitatif juga mungkin ya. S1 itu pakai apa? Pakai ini buat kualitatif. Kualitatif. Cuma kan waktu itu kan nggak pakai itu. Kuantitatif, kualitatif. Ngitung. Ya, kuantitatif Iya, lah. kuantitatif. Terus? Ya maksudnya kan dulu itu kan ngitungnya kan cara manual, Manual. pakai ini. Emang tahun berapa? Waktu tahun 2014 tapi manual. Oh, Iya. baru sudah lama banget ya kasusnya ya. Manual. Jadi ngitungnya pakai kalkulator gitu. Iya kalkulator dibandingkan dengan apa namanya. Lulus jempol gede aku. Iya. Dia cari data yang berapa. Kita sama kita ini statistik jadi. Oke, Mas Adel ada pertanyaan nih sebelum ini. Jadi kadang kalau statistik ini kan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu sering sekali biasanya paling banyak itu adalah misalnya pengaruh brand ambassador dan juga marketing terhadap penjualan misalnya. Gitu ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya antara yang di S1 dengan S2 yang membedakan nih? Nah, kok banyak sama aja nih pengaruh, apakah harus variabel X-nya itu 1 atau 2 atau 3 silakan. Biasanya mempengaruhi itu jumlah variabel yang diteliti. Semakin tinggi kita punya strata S1, S2, S3 itu semakin kompleks variabel yang kita teliti. Bedanya di sini untuk menurut Prof. Anton. Ya, tapi maksud saya juga seperti saya dosen metodologi dan juga di S1 kan. Jadi misalkan kalau tingkat level S1 cukup misalkan kalau kinerja untuk menilai kinerja guru di sekolah misalkan indikatornya itu kepemimpinan kepala sekolah, betul. sarana dan prasarana segala macam banyak indikatornya. Kalau S1 mungkin pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja mengajar guru. Selesai. 1. Kalau S2 pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kelengkapan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja mengajar guru. 2 variabel. Kalau misalkan S3 berarti tambah variabelnya lagi. Karena kita lebih mendalam pasti. Karena S3 kan pas harus ada temuan di sana. Betul. Ada temuan. Kalau ini kan kadang kalau ini pembuktian ya. Itu di bawah atau pembuktian di sini. Karena pembuktian kita ini kan hipotesis kita. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau satu sisi memang ketika perbedaannya itu antara kalau S1 itu biasanya variabel X-nya itu hanya 1. Walaupun sekarang S1 rata-rata ada 2 juga sih. Karena kalau 1 itu terlalu simpel sekali ya. Namanya itu apa? Korelasi ini ya, linear sederhana ya. Tapi biasanya kalau sebenarnya bukan variabelnya,
sub variabelnya diperbanyak di sini. Misalkan Misalkan instrumen ya kriteria cakep. Aha. Banyak kan kriterianya ya. Hmm, Tanggung jawab. betul. Ya kan bukan hanya minta cakep ya. Ya, bukan hanya face ya. Bukan hanya face. Ya itu kan variabelnya kan tadi. Sub variabel apa saja nih? Nah, itu semakin banyaknya semakin bisa jangkau kesimpulan yang benar. Iya, iya, termasuk instrumennya gitu. Cinggot. Nah, terus ada pertanyaan lagi juga, Zat, pertanyaan ini. Jadi kalau kuantitatif itu kan yang paling familiar, yang paling biasa itu adalah selalunya adalah pengaruh gitu. Iya. Ya kok pengaruh terus gitu gak ada yang lain gitu kan. Nah, Sebenarnya kan ada ya, apa aja sebenarnya? sebenarnya terlalu ini ya, karena kebiasaan kita pengaruh. Pengaruh. Kenapa selalu bicara karena pengaruh? Karena kita selalu pengen lihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh kepala sekolah terhadap guru. Apa enggak gitu. Padahal ada hubungan antara ini terhadap ini. Hubungan juga bisa. Hubungan ya. Ya, hubungan saja bisa. Bukan hanya pengaruh. Tapi pada umumnya biasanya kita pengaruh. Kenapa? Karena kita ingin tahu kan ada persentase ujungnya nanti. Ada persentase hasil dari analis data itu. Kemudian ada persentase hasilnya bukan mutlak angkanya persentase. Karena dia pas untuk pengaruh ke persentase. Seberapa besar pengaruhnya persentasenya, seberapa besar pengaruh persentasenya. Makanya kalau hasilnya tahulah kepala sekolah terhadap kinerja guru tadi hasilnya ternyata cuma 0,5%, itu tanda tanya besar. Iya betul. Kenapa pengaruhnya? Ya, kalau persentase kan, kenapa pengaruhnya cuma 50%? 50% itu ada unsur apa di sini? Apakah gurunya nah, kepala sekolahnya cuma 2 tahun lagi diganti kok. Mungkin seperti itu pengaruh kepala sekolah ya. Lalu kepala sekolahnya kan cuma jabatan direktur biasa-biasa saja. Nah, kita ini guru tetap di sini akan kepala sekolahnya siapapun kami tetap di sini. Misalnya seperti itu kan. Jadi pengaruh kepala sekolah tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja. Signifikan berarti ya. Signifikan. Ada beberapa mungkin yang pengaruh. Banyak kepala sekolah di sini. Salah aja tuh. Berarti pengaruh, kemudian kedua hubungan, terus lagi itu ada harus ada kaitan mungkin ya. Kaitan mungkin. Korelasi apa aja ya. Efek samping. Efek samping. Tematik lanjut dulu aja. Selesaikan dulu aja. Oh ini kan. Tuh ya. Kurang pakai samping ada efek. Kan ada pengaruh tadi kan? Ya betul. Itu yang mengukur ini atau membandingkan satu variabel bisa membandingkan. Iya betul. Komparatif. Bisa membuktikan hubungan antara dua variabel. Jadi bukan hanya pengaruh di sini. Bisa membanding pengaruh sampel atau waktu yang berbeda. Menguji struktur hubungan antara variabel dan pen atau set. Ini biasanya set ini kita gunakan untuk S1 dan S2 dan S3. Ya. Jadi nanti tadi saya mau tanyakan itu. Jadi level yang cukup kita anggap saja mungkin yang termasuk tinggi di statistik itu adalah SEM ya. Kalau SEM S1 dan mungkin PLS. regresi sederhana. Dan kalau yang pakai SEM siapa? Sifati saya SM, saya cuma saya pendaratannya PLS. PLS ya, tapi ya SEM PLS kan. Berarti bisa dikembangkan nanti tuh. Bisa. Gitu. Kan biasanya banyak ada penelitian juga misalkan pengaruh brand image, ya, pengaruh brand image dan brand image dan kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah bank syariah. Misalkan seperti itu. Seberapa besar pengaruh itu bisa pakai SEM kan? Nanti pakai datanya itu ini ya time series ya. Dia tidak satu, tapi beberapa waktu gitu ya. Itu Pak yang paling tinggi yang nomor 1 atau yang nomor 5 Pak? Ini paling rendah. Ya saya masih bingung soalnya penggunaan angka Ya, suara. tadi tidak memperhatikan karena tadi waktu saya tekan yang muncul pertama itu ini nomor 1 kan? Iya. Jadi nama juga deskriptif. Siapa saya ini? Satu variabel atau lebih baru muncul. Jadi kenapa dari bawah dulu Pak? Nggak dari atas. Paling atas berarti tinggi ya. Iya. Nanti jangan ditanya baju mesin Nabi kenapa dijadikan orang Yahudi. Itu belum ada yang bisa jawab Pak. Pertanyaan saya belum pernah ada yang jawab.
Tapi memang kalau pola pikir kita harus kualitatif. Iya. Ya kan tadi malam aja pertanyaannya kan Furimat alimul maitata walah mal khinzir. Lahmal khinzir itu kan daging babi. Berarti cuma dagingnya saja. Kalau kulitnya, tulangnya, berarti boleh gitu Nah, kan. itu sama dengan kalau babi hutan itu kan kakinya lebih tinggi dibanding babi biasa, berarti halal. Nah gitu ya. Karena kan dikatakan babi yang kakinya pendek. Ada juga babi rusa gitu kan ya. Babi hutan kan tinggi-tinggi kan. Iya. Ada lagi Mas, pertanyaan saya belum terjawab. Ya. Laki-laki kan nggak boleh pakai emas kan? Emas boleh. Kecuali yang Jawa boleh, Iya. pakai emas. Iya. Ya, masa mbak? Kenapa ngambilnya boleh? Hah? Kenapa ngambilnya gitu? Nah. Nah, ini pertanyaan belum terjawab. Ngambil apanya tuh? Ya ngambil emas nambang gitu kan? Nambah gitu. Oh, ngambilnya boleh tapi makainya enggak. Nah, ini bertentangan dengan usul fikih. Yang nyebut nggak boleh siapa? Ya mahal sama istighfar dulu. Yang nyebut nggak boleh itu yang nggak punya. Itu pakai emas. Ya, oke lanjut. Silakan mungkin pertanyaan lagi lanjut dulu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang mau nanya coba silakan. Ini saya tertarik untuk belajar lebih dalam nih, Pak. Kalau ada waktu khusus jadi begini, kalau waktu dalam jadi kita berbicara tentang deskripsi, kita bicara tentang komparatif, Ya. simetris dan kausalitas, semuanya kita harus ini. Dan ini tidak satu pertemuan ada untuk simetris, pengaruh X terhadap Y, kausalitas. Sebab akibat. Kenapa dikatakan sebab akibat? Kalau ini naik, ini bisa naik. Kalau hubungan simetris tidak ngaruh. Ini naik, tidak ngaruh. So, yang membedakan antara ini terhadap. Makanya biasanya ada kata-kata pengaruh ini terhadap ini. Seberapa besar pengaruh ini terhadap ini? Apakah kalau ini naik ini menjadikan bisa naik? Atau ini bisa menjadikan bisa turun? Jadi satu pertemuan ini. Ya berarti betul, berarti memang 12 pertemuan, 1 semester berarti. Tapi sebenarnya nanti kita akan buat termasuk nanti yang hari-hari setelah Idul Adha itu kita akan buat insya Allah di sini juga di sana, tapi lebih tematik. Jadi nanti kalau Hana dengan dia mau ke sini, kita akan buat atau mungkin dibuat online juga sih kalau Ya. Hana, ayo nggak sih? Nah, bisa online dan itu waktunya tuh bisa ini gitu. Misalkan khusus kita membahas tentang hubungan kausalitas. Satu. Ya, soalnya pada Pak Dr. Rahbini yang di Depok itu dia biasa ngadain ini juga tapi biasanya infaknya itu untuk asrama yatim Muhammadiyah di Jakarta. Pak Dr. Rahbini itu kalau Pak Prof Sugiono itu bayar itu rata-rata cuma 100.000, 150.000. Itu juga tentang statistik juga. Kemudian ada lagi yang Suprayogi itu yang dari mana dari Smart dari Palembang itu sekitar 300.000. Tapi kalau mau yang gratis itu juga banyak. Tapi kayaknya kalau dengan dokter sih kayaknya harus langsung gitu ya biar jelas gitu ya. Tapi nanti kita akan buat juga untuk yang nanti terserah apakah online atau offline. Kalau pada itu namanya apa sih? Online atau offline sebenarnya? Tergantung permintaan saja. By request saja ya. By request saja. Nanti kita akan atur lah. Misalkan kawan ingin menguasai apa nih di dalam metodologi. Jadi jangan hanya melihat metodologi cuma kualitatif atau mixnya. Masih ada yang lain metodologi R&D, seperti apa, bagaimana untuk membuat jurnal, bagaimana itu macam-macam. Ya. Artinya mungkin ada 7-8 tingkatan untuk metodologi. Iya, kalau di Prof Sugiono itu lebih kurang itu 12 kali pertemuan. Itu dianggap ya cukup lumayan lah gitu ya, 12 kali pertemuan sebulan sekali itu banyak sekali dinikannya gitu. Ya itu untuk jadi calon peneliti terutama dan juga yang pengen jadi dosen ya harus menguasai. Karena nanti dalam teori ilmu pengetahuan itu sebenarnya nggak bisa tuh dia hanya menggunakan satu. Misalnya tadi ya kalau kuantitatif itu misalnya kita melihat dari pengaruh dari pengupahan, lingkungan kerja dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru misalnya, ya kan? Nah kan keterbatasannya itu hanya 3 itu saja. Padahal kinerja guru itu bukan hanya itu. Mungkin tadi secara spiritual itu tidak terukur. Apakah kesolehan itu mempengaruhi kinerja? Apakah mungkin sholat berjamaah itu mempengaruhi kinerja?
gitu ya. Itu tidak terukur, jadi di batasnya itu ada di situ. Makanya nanti lebih detail lagi apa yang mau diteliti. Kalau tadi terkait dengan kuantitas itu ya berarti kuantitatif, tapi kan masalah apalagi ekonomi itu bukan hanya kuantitatif ya, kualitatif juga, dan berarti dua-duanya harus dipelajari. Gitu minimal ya tahu lah untuk apa namanya di praktekannya itu ya. Ini untuk yang hubungan, tiga bentuk hubungan itu ya. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Sebenarnya waktunya kurang. Biasanya kalau kita mau bahas kuantitatif itu bisa 6 pertemuan. Nanti kita boleh, insya Allah online kayaknya lebih ini ya. Online. Kayaknya lebih enak online ya. Nanti kita cari waktunya. Biar agak serius kayaknya harus ini nih, harus bayar gitu 50.000 gitu ya, biar agak serius gitu. Atau kalau yang gratis itu kadang agak suka ini gitu. Saya kemarin ikut yang Prof. Sugiono ikut juga, yang Prof. Suprayogi juga ikut juga ya. Serius gitu saya liatin terus hampir 2 jam, termasuk kemarin yang Profesor Kok itu kan 3 jam itu full kita ikuti, dan biasanya saya share juga. Kalau yang case tadi juga di YouTube saya juga ada, tapi saya buat unlist karena nggak boleh untuk publik. Gitu. Biasanya yang saya sudah pernah share. Tapi kita akan munculkan sesuatu yang baru dibanding prosedur. Ya, betul. Nah, karena kalau kita yang buat, kita punya ada temuan baru juga yang membuat orang lebih paham daripada kalau prosedur kan mungkin beliau sudah profesor. Iya, betul. Tapi dasar supaya orang betul-betul ngerti, oh ternyata ini bisa diteliti, ini tidak bisa. Itu kan tidak ada di dalam buku. Betul. Yaudah kita langsung ini aja Pak. Kita langsung kontrak aja nih. Kira-kira kalau malam, enaknya malam atau ini atau siang? Ya, malam lah, malam. Malam ya. Kalau malam pas apa saya kira-kira kosongnya hari apa? Kita akan buat sekitar 5 sampai 10 pertemuan. Tenang aja, gratis, gak usah bayar, saya bayar aja. Kira-kira hari apa nih, langsung kita inikan aja. Tapi nanti setelah Idul Adha. Oh, itu berarti masih kosong jadwalnya di situ. Gitu ya. Ada itu masih kosong. Kalau gratis jarang hadir Pak. Nah itu dia kadang itu. Kalau bayar dia sayang. Iya, gitu ya. Kalau bayar nggak mau bayar. Kan mau bayar saya mau Enggak. Lepas bayar itu tidak. Kalau untuk bensin ya pasti soal untuk bicara ada gitu ya. Tapi nanti dari saya. Maksudnya kita ke Pak Dr. Saya kira-kira malam apa nih setelah Idul Adha? Kalau setelah Idul Adha itu malam belum ada jadwal. Tapi kalau minggu ini dengan minggu depan itu jadwalnya. Justru karena belum ada jadwal kita langsung tetapkan. Misalnya kita biasanya itu hari Jumat, ya Jumat malam misalnya. Dia ada waktu nggak? Cuma kadang itu kadang enggak, atau mungkin bisa Jumat malam atau Rabu malam gitu ya. Sebenarnya bebas aja sih. Iya, bebas. Tapi kalau dipilihin jadi bingung kalau suruh pilih ini. Oh iya. Ya kalau ini kira-kira apa nih? Kita akan buat berseri. Kita biasa didikat Pak dari Tetap SD. ada sama Bapak. Kalau misalkan ditanya masih susah. Iya. Kayak semacam saya malam Sabtu gitu, pengajian sehari ya. Iya. Pengajian di masjid. Lagi Kapan mampu, aja boleh. lagi mampu Pak. Iya. Sibuk. Sangkul. Oke, ini aja hari Rabu. Boleh. Rabu malam. Malam Kamis. Sampai lihat Kang Sasep, lihat hari Rabu setelah Idul Adha itu tanggal berapa? Rabu malam Kamis jam 20. Kang Sasep ada waktu? Sebenarnya sih supaya tidak bosan, sekali hari dalam seminggu ya. Iya, memang seminggu sekali. Jadi Nanti kan ada tugas, nanti kita kasih tugas gitu. Dan kita kasih sertifikat. Kalau saya sebenarnya lebih cocok ini Pak. Dan bukan tanya kalau Kalau guru sertifikat pas nomor 1. ya kalau kelihatan seperti ini bisa cocok 1 hari atau 2 hari dipadatkan. Gitu Pak. itu namanya bimtek. Iya, tapi betul-betul bukan teori tapi setiap judul itu coba kamu buat satu contoh Untuk langsung proyek gitu ya. Oh, bisa juga 2 hari berarti di hotel gitu ya. Iya, saya kalau lebih cocok itu masuk itu Pak. Di hotel ada gosok. Nah, Di atas. Enggak apa-apa kalau nggak apa-apa sih, jangan asal hotel prodeo aja. Jadi dari A ke Z itu kita tahu. Dan jelas ini kita akan berikan outputnya mengikuti itu tesis selesai. Betul, ya. Minimal tahu bisa meneliti gitu kan. Kalau tesis nggak ikutin juga selesai pasti Pak. Ada cara berpikirnya beda kalau pas selesai apa menit orangnya. Ya udah, apa namanya enggak? Sementara nanti kita akan lihat. Jadi Rabu tanggal berapa tadi kan selesai? 13. 13 ya. Jangan 13 itu terlalu cepat.
13 itu masih tasrik kalau nggak salah itu. Udah bulanannya Pak. Kalau hari Oh iya benar, kalau ini Kampus saya bisa itu juga kan? Hah? Artinya disebar, artinya kelas misalkan ada kampus dan kampus karena online. Iya, kita semuanya, iya kita sebar, justru kita luaskan. Iya. Nah nanti kita saya bayar Pak. Ya? Untuk saya bayar. Tadi gila batu lumayan. Ya nanti boleh kita atur lah, nanti kasih mungkin jadi panitia atau apa gitu. Nanti yang pasti kita ini pastikan aja lah. Kan ada promosi PB ya. Hmm. Nah, itu promosi PB gitu ya. Iya. Ternyata ada kampus pasca di sini. Jadi kita Jadi, mulai salah satu ya. karena dari dulu saya juga memang saya juga akan belajar juga gitu kan, karena saya kebetulan tadi masih dikasih amanah juga September itu ngajar statistik juga di Singapura juga gitu. Yang menarik itu tadi Pak, yang ikut dapat sertifikat. Ya kalau sertifikat sih gampang sih. Cukup menarik Pak. Ya kan instansi resmi yang mengadain kan. Iya, kita ada resmi gitu. Apalagi Pasca. Ya, nanti kita kalau nggak kalau bisa. duluannya apa sertifikat dulu Pak. Ya oke, jadi kesempatan itu ragu dulu. Nanti kalau mamanya, saya juga sebenarnya setuju dengan Kang Sesep nih. Jadi 2 hari namanya kita adakan gitu, betul-betul fokus ke Biasa, statistik. itu kalau mahasiswa yang tidak kerja ya, kalau rata-rata pasca begitu pasca. Ya, kalau kerja. ya. Nah, kalau mahasiswa S1, wah itu mah aman-aman saja, Ya. rata-rata kan. Jadi kalau 2 hari lumayan juga, Sabtu atau Ahad udah capek biasanya. Capek. Kalau 1 hari kurang ya. Ya bagusnya sih prosesi. Jadi di Bahkan online Pak sesi sekali. Iyalah sementara ya. Jadi sementara itu dulu. Setelah Bromo dimulai untuk tanggal 20 nanti setelah itu ada. Iya setelah itu lah. Iya. Telepon malam Kamis ya. Paling cepat tadi tanggal 13 ya. tanggal 13. Pas tanggal 13 masih ada acara ya. Pekan besok masih ada. 13 pasti. Masih ada ya. Beberapa kampus masih puas di situ. Iya benar. Ya udah tanggal berikutnya berarti 13 sama 7 berarti Tanggal 20. ya tanggal 20 aja kita ini kan. Tanggal 20 jam 8. Nanti kita buat brosurnya juga termasuk. 13 kosong 13. 13. Itu Pak saya bikin bayar Pak. Iya, tenang aja. Nanti kalau mau yang mau tadi sertifikat bayar 25.000 gitu. paling bayar Pak. Kita gratis. Oke, jam berapa sekarang? Nanti kan Nah, iya ini udah lewat setengah jam ya kita. Iya, ini udah lewat nih berarti nih. Gak apa-apa nih jadi lewat nih. Masih ada lagi Pak Eta? Banyak sebenarnya, makanya kan saya tunggu supaya lebih sesi. Tanya ya, iya. Silakan ada yang mau bertanya nggak tentang kuantitatif? Jadi kelebihannya kita nanti itu, kita misalkan seperti ini, kita akan memberikan beberapa alternatif judul. Betul. Jadi yang hadir itu bisa kelas S1 bisa, ya kelas S1. Yang kelas 2 S1 kita hadir, dia pusing tentang judul apa gitu ya. Di situ bisa langsung kita berikan ini judulnya. Ya, teknik pengambilan datanya seperti ini, teknik pengolahan datanya seperti ini. Jadi ada alternatif kita berikan dan solusinya juga ada supaya selesai. Jadi manfaat dia, bukan hanya kayak seminar cepat jadi kaya setelah selesai itu lupa. Kan banyak seperti itu kan, buat acara seminar supaya kaya, oh semangat di dalam sana. Keluar mana? oh ya. Lupa, jadi bingung ngapain gitu. Kalau ini tidak, ya. Maka saya sampaikan tadi, jadi mahasiswa, misalkan mahasiswa S1, prodi apapun, ya kita bisa berikan alternatif judulnya. Alternatif yang bagaimana teknik judulnya segala macam ya. Bahkan masih S3 pun yang mau mengambil disertasi itu bisa. Nah, kebetulan saya hampir setelah lulus ada 5 kali membimbing ini, membantu, selesai ya untuk disertasi. Dan tentu itu ya bukan ini. Nah, jadi mau proyek besar ya MPI juga bisa. Ya terus ada Ya, siap. yang mengatur beliau. Saya. Nanti insya Allah kita atur untuk yang kayak semacam short course gitu ya. Karena penting sekali. Tadi sementara ya kita buat online dulu aja. Ya online mungkin bisa mulai tanggal 13 setiap hari Rabu malam. Ya Rabu malam jam 8 sampai jam 9.30 lah ya. Kenapa ngambil hari Rabu? Bikinnya di mana?
Kalau menurut orang Sunda mah Rabu itu indung poe. Rabu itu semangat menggebu-gebu. Oh gitu. Ini semangat islaminya gitu ya. Enggak sih, karena ada mohon maaf orang Sunda aja bilang Rabu itu Kamu indung poe. Karena biasanya ada yang menikah itu satu keluarga menikah selalu hari pilih hari Rabu. Nah, kan kita kalau di sini tuh ada Kamis manis, Jumat berkah, Rabu itu kadang suka kelabu gitu. Jangan ragu Rabunya itu kelabu. Rabu, oh ya Rabu menggebu ya. Kalau Senin, Semakin yakin. Senin, Semakin yakin. oh, semakin yakin ya. Udah kali gatuk lah ya. Selasa, Mulai gelisah. Rabu semangat lagi gitu ya. Selasa mulai gelisah. Ayo dah. Baik, terima kasih lah. Mungkin itu dulu gitu ya. Biasanya nanti kita akan biar penasaran gitu ya. Udah penasaran, insya Allah kita lanjutkan di semester depan Jadi berarti ini gitu ya. khusus penelitian kuantitatif. Ya, kita akan fokus ke kuantitatif dulu, tapi ingat bahwasanya penelitian itu sebenarnya tidak dibatasi kuantitatif atau kualitatif, karena kuantitatif kualitatif itu hanya satu teori atau satu tool dalam menyelesaikan satu masalah. Begitu banyak masalah, terutama academic problem yang harus menggunakan pendekatannya itu adalah pendekatan ya multi. Maka tadi termasuk juga apalagi kalau untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini mungkin ya kontribusi itu agak sedikit kalau untuk ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu dia sudah menggunakan research and development ya R&D itu, tapi itu udah biasa di level S3. Jadi ngetes nih umpamanya kalau kemarin tuh ada saya ingat sekali ada teman Pak Dr. Unang itu beliau meneliti tentang pengaruh penguasaan IT ya dan yang lainnya gitu terhadap kemampuan atau kinerja dai gitu ya. Jadi itu kan bukan cuma pengaruh, tapi dia pertama itu dai-nya itu dikumpulkan gitu ya, udah dikumpulkan dilatih IT gitu ya, kemudian beberapa kali dibikin tesnya, setelah selesai mereka menguasai baru disebarkan untuk berdakwah dan sebagainya. Jadi prosesnya agak lama gitu ya. Jadi tapi kita belum tahu ternyata betul nih pengaruhnya ya pasti kuat nih 100% karena ada pretestnya ya, ada pretestnya, ada post testnya. Itu termasuk juga mungkin nanti yang agak sedikit ini yang modelnya kemarin disebut dengan tajribi, eksperimen ya. Kalau eksperimen itu maksudnya ke kuantitatif atau kualitatif kan ya? Ya, eksperimen misalnya Ustadz dia itu punya punya buku nih modul tentang pembelajaran bahasa Inggris efektif gitu ya. Nah kita kan nggak bisa tuh kalau ini bagus nih bukunya efektif bahasa Inggris, nggak bisa. Harus buku ini diajarkan dalam satu semester misalnya oleh di guru SD atau di SD atau di SMP siswanya. Kemudian yang sebelahnya lagi mungkin nanti ada true eksperimennya itu ini tidak diajarkan. Nah otomatis kan beda nih. Atau yang satu diajarkan dengan metode buku yang tadi sedia, yang ini dengan buku yang lainnya. Kemampuannya itu bagusan yang mana? Kalau ini bagus berarti ini berarti bagus nih untuk bisa dikembangkan. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Sama juga metode misalnya membaca Al-Quran. Kita dulu pakai Baghdadiyah ya, tuturutan. Ya Pak Ujang pakai tuturutan ya. Gitu ya. Kemudian muncul Iqra gitu ya. Setelah Iqra ada lagi apa? Umi. Setelah Umi ada lagi Qiraati. Qiraati sekarang ada teman di situ jadi Umati. Jadi kan umati Ngajarin gua ngajar masih. Ya kemudian ada teman di Al-Mulisin itu di Parung itu dia bikin Iqra cerdas. Dari berapa itu? 6 ya. Dari 6 itu jadi 3 Iqra-nya itu. Ya, nah mana yang penting gitu ya. Walaupun Iqra itu udah banyak yang digunakan, tapi masih banyak juga gitu ya. Belajar Al-Quran itu metode termasuk bahasa Arab. Kemarin saya nyusun, pertama saya nyusun ini bantu teman bikin buku tentang membaca metode membaca Al-Quran cepat. Saya kumpulin tuh, saya beli buku dulu dari mulai 48 jam bisa membaca Al-Quran. Ada lagi 24 jam bisa membaca Al-Quran. Kurang, ada lagi 12 jam bisa baca Al-Quran. Ada lagi ternyata 4 jam bisa baca Al-Quran. Kurang,
2 jam bisa baca Al-Quran, ada bukunya semuanya. Nanti kalau Gramedia atau ke Shopee itu lihat di situ ada lagi 1 jam bisa baca Al-Quran. Bangun tidur. Terus saya bikin aja 30 menit bisa baca Al-Quran. Asalnya udah bisa kan? Emang bisa soalnya. Emang tidak bisa itu menggali. Iya, dia diuji coba. Jadi kalau 30 menit begini, 10 menit pertama itu dia apa namanya mengenal huruf. Ya, 10 menit kedua mengenal harokat. Ya, 10 menit ketiga mengenal sambungan huruf, gitu ya. Terus gitu sampai ke tajwidnya gitu. Jadi 30 menit belajar bisa baca. Teman saya sampai nangis-nangis, Pak. Kenapa tuh? Belajar itu nggak cukup sebulan 2 bulan. Kan? Berarti metodenya berarti kurang tepat harusnya. Cari yang tadi 1 jam. Ada bukunya coba cari. Yang paling cepat yang agar Rasulullah 1 jam bisa membaca Al-Quran. Ya kan masing-masing kemampuan orang juga belum bisa. Berarti memang metodenya yang salah. Ya berarti bisa jadi kan kalau pendidikan itu bisa gurunya, metodenya sama bahan ajarnya. Bari marah-marah kali ngajarinnya tuh. Itu yang salah tentunya Pak. Guru saya. Temen saya lihat sampai nangis. Saya juga nangis sih. Memang aku. Gurunya nangis sih Pertama kenapa kali sih? aku mah susah, Pak. Emang Kenapa lidahnya agak keluh gitu atau bercabang? Emang ya biasa di jalanan bagi orang pesantren gitu. Oh biasa di Nah, jalanan. maksudnya tadi guru itu Iya, pertanyaannya guru apaan? di pesantren ya. Oh dulu kali waktu masih jahiliyah. Enggak. Enggak, maksudnya emang karakter orang kan kalau dari mungkin lama Iya. belajar, terus pas belajar itu jadi keluh gitu, susah. Oh lidahnya agak kayak Iya, gitu. jadi Ya. susah gitu ngomong bahasa. Harusnya lidahnya berarti agak dilipet dikit baru disetrika. Tapi ya betul sih memang itu. Ya maksudnya ukuran 30 menit bisa baca Quran itu untuk siapa? Iya gitu. betul. Nah itu makanya belum dieksperimenkan, belum diuji cobakan. Iya. Itu baru buku. Tapi kita yang sudah termati Quran 6. Saya belum iya. Karena Pak Satu kan Satu berapa lama tuh? Belum ya. Oh pakai diturutan dulu. Itu udah ya nurutan aja nurutan. Iya sih, Mama itu maksudnya, makanya kan tadi saya bilang tentang eksperimen. Jadi banyak hal tadi contohnya buku itu dia perlu dieksperimenkan, diuji cobakan. Ya, tadi membaca Al-Quran, terus bahasa Arab coba lihat belajar bahasa Arab itu sekarang coba lihat buku-bukunya itu. Ada yang saya punya yang 48 jam sih biasanya itu. Terus Aflaq metodenya itu saya pernah ikut. Itu sampai dia cuma 8 jam bisa bahasa Arab membaca kitabnya itu. Itu dia bisa jadi kan. Terus lagi saya ngundang dulu yang dari Kudus kalau nggak salah itu kiai apa yang dia tuh kalau ngajar tuh pakai peci pakai sarung baru ngerokok gitu ya. Kita undang dulu itu masih ada rekamannya di hard disk saya itu 48 giga. Kalau mau nanti boleh tinggal copy aja tuh. 48 giga itu. Bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab gitu ya, orangnya ya santri banget sih. Siapa itu namanya itu? Ya mungkin baca tulisan Arab mungkin ya. Bahasa Arab. Jadi nahwu sorof, dia belajar nahwu sorof. Yang untuk mama di mana? Ya, mama di mana? Papa mencari-carinya. Nanti kalau punya hadis boleh ini saya kopikan insyaallah. Iya, kalau mama pakai itu mama dulu. Salah. Serius. Yaudah, oke setelah ada lagi tuh cukup ya. Tapi kalau ke sesi online ya. Ya, nanti kita akan buat sesi online. Terima kasih untuk Pak Yani ini, Pak Yani yang sudah ini, waktunya Pak Derajat juga. Insya Allah ini adalah pertemuan terakhir kita. Secara formal kita masuk lagi nanti akan ada pemberitahuan sekitar pertengahan September. Ya, mohon doanya semuanya untuk berjalan dengan baik. Nanti masuk ke semester 2 gitu ya. Semester 2 berarti nanti sampai Desember mudah-mudahan. Kalau tadi kebijakan-kebijakan sudah yang baru sudah disampaikan. Kemudian untuk yang non formal atau informal kita akan buat biar tetap semangat terutama online. Nanti kalau sekali-kali offline, nanti sekali-kali di sini juga hanya 5 orang atau 10 orang kita akan buat juga untuk program yang tadi agak lebih mendalam. Saya sendiri juga pengen belajar, saya terakhir kemarin malah beli karena ada iklan di Facebook saya itu ada buku ilmu mantik, ilmu logika, satu lagi ilmu apalagi satu lagi itu buku segini-gini tebel-tebel tuh.
harganya itu 250.000 itu saya beli, saya pengen baca nanti kalau udah agak malam saya mau baca semua, jadi biar kita banyak pengetahuan gitu ya, kita tahu ilmu itu begini. Baik, itu dulu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.